Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Nah, hari ini kita masuk kepada pelajaran tema 1, subtema 3, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Tema kali ini, di sini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem gerak pasif atau tulang. Nah, sistem gerak manusia dapat terganggu jika ada gangguan atau kelainan pada alat gerak atau rangka tubuh, yaitu tulang. Nah, berikut ini beberapa gangguan dan kelainan pada tulang berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Apa-apa saja faktornya? Yaitu ada yang pertama, gangguan tulang karena infeksi atau penyakit. 2. Gangguan tulang karena kebiasaan posisi tubuh yang salah. Dan ketiga, gangguan tulang karena kecelakaan. Untuk yang pertama, gangguan tulang karena terkena infeksi atau penyakit, yaitu yang pertama, polio. Apa itu polio? Polio yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio yang menyerang otak dan saraf tulang belakang. Nah, yang kedua, layu semu, yaitu gangguan pada tulang yang terjadi akibat terinfeksi penyakit sifilis. Yang ketiga, rakitis. Ya, rakitis itu penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Keempat, osteoporosis, yaitu kondisi kepadatan dan kekuatan tulang menurun sehingga menjadi keropos dan mudah retak. Yang kelima, osteomalacia, yaitu kelainan pada tulang akibat kekurangan fosfor dan kalsium. Gangguan yang kedua, yaitu gangguan tulang karena kebiasaan posisi tubuh yang salah. Apa itu kebiasaan posisi tubuh yang salah? Yang pertama itu skoliosis, yaitu tulang belakang melengkung ke arah samping. Biasanya skoliosis ini badan tampak melengkung ke kiri atau ke kanan. Jadi tulang belakangnya itu karena posisinya salah, jadi seperti terlihat ke kanan atau ke belakang ya. Kemudian kifosis. Kifosis ini melengkungnya ruas tulang belakang daerah punggung sehingga tubuh kita tampak membungkuk. Nah, karena bentuk tulangnya tadi tidak sesuai ya. Kemudian lordosis, melengkungnya tulang-tulang di daerah pinggang sehingga pada posisi tubuh tegak, kepala seperti tertarik ke belakang. Kemudian gangguan yang ketiga yaitu gangguan tulang karena kecelakaan. Yang pertama, patah tulang tertutup atau fraktura sederhana. Apa itu fraktura sederhana? Yaitu patah tulang yang tidak mengubah posisi tulang dari posisi awal. Jadi dia tulangnya hanya bergeser sedikit, tapi tidak ada perubahan dari posisi awalnya, masih tetap seperti biasa ya. Kemudian patah tulang terbuka atau fraktura kompleks, yaitu patah tulang yang mengubah posisi tulang dari posisi awal sehingga merusak otot. Dan yang ketiga, patah tulang berganda atau fraktura berganda, yaitu patah tulang yang terjadi pada beberapa bagian tulang, namun tulang masih dilindungi otot. Yang keempat, patah tulang sebagian, yaitu patah tulang hanya terjadi pada sebagian tulang. Nah, untuk menjaga kesehatan tulang agar terhindar dari beberapa gangguan yang sudah dibahas sebelumnya, maka apabila tidak menjaga kesehatan tulang dengan baik, maka tulang akan mengalami gangguan atau kelainan yang dapat mengganggu aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Caranya bagaimana? Nah, berikut ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan tulang. Yang pertama, duduk dengan posisi yang baik dan benar. 2. Tidur menggunakan kasur yang nyaman. 3. Jangan terlalu lama berdiam diri. Yang keempat, sering berjalan kaki dan menaiki tangga. 5. Pahamilah cara jatuh yang benar. 6. Konsumsi makanan yang berkalsium tinggi. Nah, jika keenam ini kita laksanakan, kita jalankan, maka bentuk tubuh kita, bentuk tulang-tulang kita akan terhindar dari beberapa gangguan yang tadi ya. Lalu kita masuk materi selanjutnya yaitu tentang komik. Nah, sudah pernah dengar komik itu apa?
Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Gambar-gambar tersebut dilengkapi dengan teks berupa dialog sehingga menghasilkan sebuah cerita. Komik juga dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari komik, surat kabar, majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. Nah, ini ada beberapa contoh komiknya ya. Nah, lihat gambarnya. Contoh komik tentang berwudu dengan baik. Nah, Anda lihat sendiri ya, bagaimana cara membuat komiknya. Di poin mana dia bercerita, di gambar mana yang harus dibuat kata-katanya. Inilah contoh dalam membuat komik. Lanjut ke pembahasan berikutnya tentang negara maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas lautan itu kurang lebih 3.273.810 km persegi atau sebagian besar oleh wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Maka dari itu Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang mempunyai wilayah kekuasaan atau teritorial laut yang sangat luas dan tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam. Nah, ini Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak dan terluas di dunia. Semua pulau tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi negara Indonesia ini termasuk adalah negara maritim. Kenapa? Karena negara Indonesia sebagian besarnya itu adalah perairan. Lihatlah gambar berikut ini. Indonesia dikelilingi oleh beberapa perairan. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena luasnya lahan pertanian yang ada di Indonesia. Hal ini didukung oleh terjadinya tanah yang subur serta sumber daya yang sangat melimpah. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan dan agraris sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Salah satunya bidang ekonomi, antara lain dapat menambah devisa negara, mengembangkan berbagai objek wisata laut agar mendatangkan banyak wisatawan dari mancanegara, serta dapat dijadikan jalur perdagangan dunia. Nah, demikian penjelasan video materi hari ini. Sekian dan terima kasih.